nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini di Autofam itu lagi ready stock mobil MPV Alphard tipe X tahun 2017. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. Oke, kita mulai dari bagian depannya dulu ya. Tapi sebelum itu aja mau nunjukin kuncinya. Untuk Alphard X ini sebenarnya kuncinya hampir sama ya kayak tipe G. Kalau kalian lihat dari bodinya pun ini mirip banget dari tipe G. Cuman emang kalau Alphard X itu bisa dibilang Alphard versi murah ya. Tapi untuk eksterior sebenarnya kelihatannya hampir sama aja. Kita mulai dari bagian lampunya dulu. Untuk lampunya ini udah pakai LED projector headlamp ya, udah LED juga. Terus bagian bawahnya ini untuk lampu sen tapi dia masih halogen, jadi masih bohlam. Terus di bagian headlamp ini dia ada tarikan niskrum gitu ya di bagian dalam sini. Jadi dia ada tarikan niskrumnya ke samping, nah, ke samping situ sama di bagian bawahnya. Untuk bagian bawah ini ada lampu fog lampnya juga. Untuk fog lamp dia di pinggirannya tuh ada aksen niskrumnya lagi ya. Untuk fog lampnya dia bentuknya bulat. Dan yang paling mencolok adalah grillnya. Grillnya ini kelihatan, ini tuh mobil mewah, ini tuh mobil mahal ya kan. Dari grillnya ini udah besar, udah transformer. Ini jadi liskrumnya itu nyambung dari bagian kap mesin sampai bagian bawahnya. Ini kalian bisa lihat ya. Cuman sayangnya kalau di Alphard tipe X ini dia itu nggak ada kameranya. Jadi nggak ada kamera 360 derajat. Jadi kamera depan nggak ada. Cuman pakai sensor aja. Kalian bisa lihat nih titik sensornya tuh ada di bagian pinggir ya, corner sensornya. Untuk bagian bawah ini ada tarikan liskrumnya lagi. Untuk ground clearance juga dia agak pendek ya. Untuk bagian depan mungkin cukup. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya aja yuk. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Alphard X ini dia sama ya, cc-nya di 2500 cc. Dan kalau misalnya kondisi mesinnya, walaupun ini mobil bekas tapi after use ini tuh nggak pernah kena bekas banjir ataupun bekas tabrak ya. Kilometernya juga masih asli banget. Di bagian atasnya ini ada peredamnya juga. Kalau Alphard ini dia mesinnya agak ke dalam ya, jadi kita cuma bisa ngeliat sedikit aja nih kalau sekilas. Untuk penyangkanya dia ada di bagian kiri sini. Sekarang kita langsung terus ke bagian Moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya ya. Untuk Toyota Alphard, gak heran kalau mobilnya ini panjang banget, terus besar banget ya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang, kita bahas dulu dari bagian ban nih. Nih, untuk bannya pakai ukuran 235/50, untuk ringnya di ring 18. Untuk velgnya dia juga sudah two-tone polish ya. Untuk bannya sendiri dia pakai merek Bridgestone. Nih, di bagian tengahnya juga ada emblem dari Toyotanya. Next ke bagian samping. Untuk spion dia udah retract ya. Jadi kalau misalnya kalian kunci, dia udah ngelipat sendiri otomatis. Di bagian bawahnya juga ada lampu sen sampingnya ya. Cuman untuk tipe X ini dia nggak ada kamera 360 derajat, jadi di bawah spionnya itu dia nggak ada kameranya. Terus untuk bagian kaca nih, kalau bagian pintu depan tuh dia liskrumnya ada di bagian bawah ya. Tapi untuk pintu belakang dia ada di bagian atas ini. Untuk handle pintunya dia pakai aksen liskrum ya, udah smart entry juga nih. Jadi tinggal disentuh aja, dia udah otomatis kunci. Terus kalau untuk pintu belakangnya sendiri dia udah electric sliding door ya. Jadi kalian bisa buka dari sini tinggal ditarik aja, atau mau dari kunci pun bisa. Ini untuk pintu kanan sama pintu kirinya ya. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri.
sekarang kita lanjut aja dulu. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the devotion. Follow the signs. With this devotion, you will be. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Ini untuk eksterior bagian terakhir. Untuk bagian belakang nih sebenarnya hampir sama ya kayak model-model Alphard kayak sekarang nih. Dia modelnya tuh udah lebih kotak, lebih rata gitu belakangnya. Kalau kalian lebih suka Alphard model baru atau model lama, tinggal di komen aja ya. Di bagian atas di sini ada spoilernya, dilengkapi juga dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya. Untuk wiper belakang dia di bagian atas ini ya. Jadi kalau kalian pakai baru dia turun nih. Untuk bagian belakangnya lampunya sendiri dia udah LED ya, udah LED bar. Tapi untuk lampu sen dia tetap pakai halogen. Di bagian tengah sini ada listrum yang cukup besar, ada emblem Toyotanya juga di bagian tengah. Kalau di bagian depannya tadi emblemnya emblem Alphard ya. Di bagian kiri itu ada emblem Alphardnya juga, tapi untuk tipe S dia nggak ada emblemnya nih. Untuk buka bagasi dia manual ya bukanya. Untuk bagian belakang dia juga sebenarnya nggak ada kameranya, cuman ini tuh tambahan nih kamera mundur tuh. Jadi agak nempel gitu di bagian bawah. Terus untuk sensor dia ada di bagian belakang sini, dia ada 4 titik sensor, di bagian bawahnya juga ada lampu reflektornya ya. Sekarang kita coba buat buka bagasi. Karena ini mobilnya manual, jadi kalian tetap harus tarik manual nih. Ini karena bagian bagasinya tuh nggak elektrik ya. Kalau eksterior sih sebenarnya dia tampilannya sama, cuman fiturnya lebih minim ya, minim banget nih. Untuk bagian belakang ini bagasinya hampir sama. Kalau bagasi Alphard ini memang kecil ya, tapi kalau misalnya kalian butuh bagasi yang luas, tinggal dilipat aja kursi bagian belakangnya. Kalian bisa punya space bagasi yang lebih luas. Untuk bagian bawahnya, nah ini ada ruang penyimpanannya ya. Kalau untuk ban serep dia ada di bagian kanan sini. Nah ini ada bagian ban serepnya di bagian kanan. Ini P3-P3K-nya masih lengkap semua. Untuk nutupnya sendiri pun ini belum power backdoor ya, jadi tetap manual banget nih. Tinggal ditutup manual kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba lihat nih untuk interior dari Toyota To Alphard. me, you're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Oke, sekarang Angel udah di bagian interior dari Toyota Alphard X 2017. Kalau untuk interior emang kalau dilihat sih emang beda ya dari kursinya, tapi untuk kursi dia udah pakai beige leather seat ya, jadi warnanya itu beige gitu. Tapi untuk pengaturannya ini tuh dia masih manual semua, mau kursi depan, kursi driver, kursi belakang ini dia semuanya manual. Untuk pengaturannya kayak biasa ada di bagian samping, untuk slidingnya ada di bagian bawah sini. Terus kalau kalian lihat juga nih, perbedaannya sama Alphard G itu di bagian tengah sini. Kalau Alphard G dia udah nyatu ya di bagian tengahnya. Kalau ini tuh dia masih model lama kayak gini nih, jadi nggak ada armrest tengahnya. Dia armrestnya cuma sendiri-sendiri kayak gini. Terus kalau bagian door trim, ini bagian door trimnya sudah soft touch semua ya. Udah soft touch kecuali di bagian hitam sini dekat handle pintu. Dia masih hard plastik. Untuk handle-nya dia pakai Axonis chrome. Untuk kaca, ini pengaturannya udah auto semua, 4 kaca ini udah auto. Ada Windows lock, ada central lock, sama ini untuk pengaturan dari spionnya ya, karena spionnya juga dari track, udah elektrik, kalian tinggal atur aja dari bagian dalam. Di bagian bawah ada cup holder, ada door pocket kecil, sama ada speakernya. Untuk ini ada ininya juga nih, ada hordennya juga ya, biar nggak silau. Di bagian kanannya, kita lanjut ke bagian kanan ya. Di bagian kanan ada kisi AC-nya, lengkap juga ada cup holder di bagian samping. Untuk tutupan cup holdernya nih dia ada accent wooden panelnya gitu ya. Untuk tombol start stop engine dia ada di bagian kanan sini. Terus ini bagian bawahnya ini ada laci penyimpanan kecil gitu, sama bagian bawahnya lagi nih luas buat buka tangki bensin sama kap mesin ya. Untuk tangki bensin tadi ada di sebelah kiri. Kita lanjut lagi ke bagian setirnya. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya ya. Ini untuk setirnya sama ya, udah kulit juga. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan dari head unitnya, untuk modenya kalian bisa pakai ini juga, pakai Bluetooth bisa, mau pakai USB bisa, pakai AUX bisa, atau mau dengerin radio biasa juga bisa ya. Untuk volumenya ada di bagian tengah sini, tinggal di atasin atau turunin aja. Untuk bagian kanan ini untuk pengaturan MID-nya nih. Kalian bisa atur ya nih untuk information-nya, terus kalau ada message, ada muncul indikator atau apa kayak gitu, kalian bisa lihat di sini. Ini tinggal di back. Untuk pengaturan setirnya sendiri,
dia udah tilt dan teleskopik ya. Untuk bagian kiri pengaturan wiper, untuk lampunya dia ada di bagian kanan, lampunya juga sudah auto. Untuk tampilan speedometer ini sebenarnya standar, tapi untuk kilometernya dia di 60.300 ya, tahun 2017 kilometernya 60.000. Untuk pengaturan brightness-nya ada di sebelah kiri sini, kalian bisa atur untuk pencahayaannya, kalian mau diterangin atau mau digelapin bisa. Untuk auto trip juga ada di bagian kiri sini ya. Kita lanjut ke bagian head unitnya sekarang. Oke, untuk head unitnya ini sebenarnya hampir sama ya, layarnya sudah besar, sudah touchscreen juga. Terus kalau kalian mau pakai aux atau pakai USB ini bisa nih, pakai micro SD card juga bisa tuh di dalam sini ya, colokannya. Untuk bagian volume dia ada di bagian kanan, untuk matiin head unitnya juga ada di bagian kanan. Bagian kiri ini untuk eject CD nih, ini bisa pakai CD juga ya. Untuk ke menu home atau mute juga bisa dari pengaturan yang ada di bagian kiri sini. Untuk lampu hazard dia ada di bagian bawah, di atas pengaturan AC. Terus di bagian tengahnya ini dia ada penyimpanan kecil lagi ya, laci kecil gitu. Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini dia pakai accent black glossy gitu ya, perpaduan sama warna silver nih. Untuk silvernya tuh dia agak gimana ya warnanya, nggak terlalu mengkilap sih. Untuk pengaturan AC-nya, nah ini dia udah dual zone juga ya. Untuk temperatur ada di kanan kiri. Untuk pengaturan fan-nya dia ada di bagian tengah sini. Ini untuk posisi AC-nya kalian bisa atur juga di mana. Rear AC semua masih berfungsi semua dengan baik. Ini masih dingin AC-nya juga. Untuk persneling dia di bagian tengah. Nah ini di bagian tengahnya ini dia ada accent wooden panelnya lagi ya. Untuk rem tangannya dia udah electric parking brake with auto hold ya. Ini ada tombol stability controlnya juga, sama untuk eco mode. Di bagian bawahnya ini ada power outlet. Terus kalau kalian buka lagi, nah ini adalah AC lagi nih di bagian bawah sini. Untuk bagian tengah tadi yang Angel bilang ya, ini tuh ada 2 cup holder di tengah, terus ada console box nih di bagian tengah sini, tapi dia di bagian bawah ya jadinya. Untuk bagian atasnya, ini ada sun visor, kalau kalian buka ini ada kaca. Nah ini kacanya kalau kalian buka juga udah auto ya, nyala lampunya tuh. Bagian tengahnya ini ada lampu, ini lampu tengah, ini tempat kacamata, sama ini untuk buka pintu kanan sama kiri belakang ya. Kalian bisa buka di sini. Untuk pintu belakang nggak ada karena bagian belakang kan dia nggak power back door ya, jadi bukanya tetap harus manual. Untuk tampilan kamera, nah ini juga ada kamera tambahannya nih di bagian depan sini. Ini untuk tampilan kamera depannya. Untuk posisinya tuh dia ada di bagian dalam sini nih. Tuh, ini tambahan sih. Untuk bagian dashboardnya dia udah soft touch ya, jadi kelihatan tetap mewah mobilnya walaupun fiturnya tuh lebih sedikit ya. Ini masih udah soft touch, ada lengkap juga dengan SRS airbag-nya. Di bagian tengah sini ada accent wooden panelnya lagi. Untuk laci yang di bawah sini, ini biasanya isinya buku-buku, dan buku-bukunya juga masih lengkap karena ini mobilnya service record ya. Untuk bagian depan mungkin cukup, kita lanjut ke bagian belakang lagi. Love with me. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya ya. Ini untuk bagian penumpang belakang. Kita tutup dulu pintunya. Untuk pintu sih dia elektrik ya tetap. Nah, tunggu aja sampai dia ketutup. Untuk bagian belakang, nah ini dari legroomnya dulu ya. Untuk legroom pasti jauh banget nih. Ini kursinya belum Angel majuin malah. Kalau Alphard itu kan memang dia kabinnya besar ya, jadi untuk penumpang belakangnya pun dia luas banget, nggak akan kesempitan. Di bagian atasnya pun masih luas banget nih, jauh nih. Untuk headroom masih ada 1 jengkalan. Tapi untuk tipe X ini dia tuh nggak ada pengaturan untuk electric seatnya ya, jadi semuanya ini masih manual. Mau kursi depan, mau kursi belakang ini tetap manual tuh. Kalian bisa lihat ya, ini untuk slidingnya, terus ini untuk maju mundurnya juga masih manual. Di bagian armrestnya pun dia masih model kayak gini nih, kayak yang di depan sama sih. Untuk meja tengah dia ada, ini bisa dilipat juga. Untuk warnanya dia sama ya, beige gitu. Ini ada 4 cup holder. Terus kalau di bagian belakang tuh kalian bisa duduk bertiga ataupun berdua ya. Totalnya tuh bisa bertujuh kalau naik Alphard ini. Tapi untuk pengaturannya dia semua masih manual semua nih. Terus kita lihat lagi untuk bagian door trim ya. Door trim sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan, cuman sayangnya kalau di bagian belakang ini dia belum soft touch, jadi masih hard plastik.
Terus kalau untuk pengaturan kacanya dia udah auto juga. Di bagian bawah itu ada cup holder, ada ininya juga di tirai belakang. Jadi kalian kalau pengen punya privasi bisa ditutup juga nih. Cuman dia nggak ada tray-nya ya. Jadi dia cuma ada hordennya aja. Di bagian atas nih untuk AC-nya sama lampu bacanya ya, dia di bagian atas ini. Untuk pengaturan AC-nya dia di bagian tengah. Untuk ambient lightroom tetap ya banyak warnanya, pilihan warnanya tetap banyak, ada 17 warna. Tuh, kalian bisa atur aja untuk warnanya atau pencerahannya kayak gimana. Ada rear TV belakangnya juga. Cuman yang beda lagi dari Alphard tipe X ini, kalian bisa lihat apa? Nah, bagian atasnya ini nggak ada sunroofnya. Padahal biasanya kalau yang disuka dari Alphard itu karena sunroofnya besar ya. Tapi kalau untuk tipe X ini dia nggak ada sunroofnya. Memang harganya juga jauh ya, lebih murah. Tahun 2017 harganya masih 700-an. Nah, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya untuk review dari Toyota Alphard X 2017 ini. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini, kalian bisa langsung aja hubungin nomor Angel di 083 8787 6800. Untuk harganya ini masih kisaran 700 jutaan ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa login tadi langsung hubungin ke nomor Angel ya. Untuk stok Alphard kita cuma ada satu aja, tapi untuk stok Velfire kita ada yang tahun 2017, sudah model baru juga. Terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Atau kalau kalian mau datang ke showroom Autofam, kalian bisa datang ke showroom Autofam di Mangga 2 Square ataupun di Cibubur. Karena mobil-mobil Autofam ini tetap masih bisa nego, jadi kalian gak perlu khawatir ya, bisa nego sampai di. Bye! Little sweet inside. Now that I let it cut, made a love potion for you.